Tahukah kalian bahwa ada satu barang mewah yang diidamkan oleh salah satu pendiri bangsa kita hingga akhir hayatnya, namun tidak pernah ia miliki? Bayangkan, seorang wakil presiden Republik Indonesia yang pertama, yang namanya terpahat abadi di gerbang udara internasional kita, menyimpan guntingan iklan sepatu Bali di dompetnya selama bertahun-tahun. Kenapa seorang tokoh sekaliber beliau tidak mampu membeli sepasang sepatu, atau lebih tepatnya, mengapa ia memilih untuk tidak memilikinya? Ini bukan sekedar cerita tentang kemiskinan, melainkan tentang sebuah prinsip yang sangat keras dan integritas yang tidak tergoyahkan. Hari ini, kita akan mengupas tuntas sisi yang jarang diketahui dari kehidupan Muhammad Hatta. Mari kita selami misteri di balik kesederhanaan sang proklamator yang bikin kita semua merenung. Selamat datang di kanal ini, tempat kita membedah sejarah dari sudut pandang yang berbeda dan lebih mendalam. Di video kali ini, kita tidak hanya akan bicara soal tanggal dan peristiwa teks buku sejarah, tapi soal jiwa seorang pria bernama Muhammad Hatta. Kita akan melihat bagaimana ia bertarung di Belanda, bertahan hidup di pengasingan yang mematikan, hingga akhirnya memilih jalan sunyi demi prinsip. Kalian akan mendapatkan gambaran utuh tentang mengapa Hatta disebut sebagai hati nurani bangsa Indonesia. Pastikan kalian menyimak sampai habis, karena ada fakta-fakta mengejutkan tentang perselisihannya dengan Soekarno yang jarang dibahas secara terbuka. Yuk kita mulai perjalanannya ke masa lalu. Lahir dengan nama Muhammad Attar di Bukit Tinggi pada tahun 1902, Hatta tumbuh dalam lingkungan Minangkabau yang sangat kental dengan tradisi agama dan perdagangan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada buku, jauh melampaui teman-teman sebayanya. Kakeknya adalah seorang ulama besar yang mengajarkannya tentang disiplin dan kejujuran yang menjadi fondasi karakternya kelak. Di tanah kelahirannya ini, Hatta belajar bahwa kata-kata adalah senjata dan integritas adalah harga mati. Ia tumbuh menjadi pemuda yang pendiam, namun memiliki pemikiran yang sangat tajam dan analitis. Lingkungan masa kecilnya di Sumatera Barat inilah yang membentuk visi besarnya tentang ekonomi kerakyatan dan koperasi. Mari kita lihat bagaimana anak muda dari Bukit Tinggi ini mulai melangkah menuju panggung dunia. Pendidikan membawanya menyeberang lautan menuju Batavia, dan kemudian jauh ke Rotterdam, Belanda, untuk mempelajari ilmu ekonomi. Di Belanda, Hatta tidak hanya belajar tentang angka dan pasar, tapi ia justru menemukan api nasionalisme yang membara. Ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi mahasiswa yang menjadi ujung tombak perjuangan kemerdekaan di luar negeri. Di sana, ia bukan sekadar anggota, melainkan otak di balik strategi diplomatik untuk memperkenalkan nama Indonesia ke mata internasional. Hatta sadar bahwa tanpa kemerdekaan politik, ekonomi bangsa tidak akan pernah bangkit dari keterpurukan. Kehidupannya di Eropa penuh dengan diskusi intelektual dan perencanaan rahasia untuk meruntuhkan kolonialisme. Ia mulai menjadi sosok yang ditakuti oleh intelijen Belanda karena kecerdasannya. Pada tahun 1927, Hatta ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda karena aktivitas politiknya yang dianggap berbahaya bagi stabilitas kerajaan. Ia diadili di Den Haag, sebuah momen yang justru ia manfaatkan untuk menyampaikan pidato pembelaan yang sangat legendaris berjudul Indonesia Vrij atau Indonesia Merdeka. Di depan hakim-hakim Belanda, ia dengan tenang namun tegas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak mutlak setiap bangsa. Pidatonya menggetarkan publik Eropa dan memberikan legitimasi moral bagi perjuangan rakyat di tanah air. Hatta membuktikan bahwa intelektualitas bisa menjadi tameng yang lebih kuat daripada senjata api. Meskipun dibebaskan, ia tetap menjadi target utama pengawasan polisi rahasia Belanda. Keberaniannya di ruang sidang ini menjadi bukti pertama betapa keras kepala ia membela kebenaran. Kembali ke tanah air pada tahun 1932, Hatta langsung terjun ke pusaran pergerakan nasional bersama Sultan Syahrir. Mereka mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia yang fokus pada kaderisasi massa melalui pendidikan politik, bukan sekadar agitasi massa. Namun, aktivitas ini membuat pemerintah kolonial gerah dan akhirnya memutuskan untuk mengasingkannya. Hatta dibuang ke sebuah tempat yang sangat mengerikan bernama Bovendigol di pedalaman Papua. Tempat itu adalah rawa-rawa penuh malaria yang dirancang untuk mematahkan semangat para pejuang kemerdekaan. Banyak orang gila atau mati di sana karena tekanan mental dan penyakit. Tapi apa yang dilakukan Hatta?
Ia justru membawa peti-peti berisi ribuan bukunya ke pengasingan tersebut sebagai teman setianya. Di Bovendigul, Hatta menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah Belanda, meskipun ia ditawari kehidupan yang lebih layak asalkan mau berhenti berpolitik. Ia lebih memilih hidup prihatin di tengah hutan, sambil terus mengajar narapidana lainnya dan menulis artikel. Baginya, kebebasan pikiran tidak bisa dipenjara oleh jeruji besi atau batas geografis. Ia bahkan menjadikan perpustakaan pribadinya sebagai tempat belajar bagi sesama tawanan, mengubah kamp kematian menjadi universitas rakyat. Keteguhan hatinya ini membuat para penjaga Belanda merasa hormat sekaligus ngeri. Hatta menunjukkan bahwa kekuatan karakter seseorang diuji saat ia kehilangan segalanya, kecuali prinsipnya. Selama bertahun-tahun ia bertahan di sana, menghadapi nyamuk malaria dan kesepian yang mencekam. Setelah dari Digul, Hatta dipindahkan ke Banda Neira, sebuah pulau cantik di Maluku yang juga menjadi tempat pengasingannya. Di sana, ia hidup lebih tenang, namun tetap dalam pengawasan ketat, bersama Syahrir dan anak-anak angkat mereka. Hatta tetap setia pada rutinitasnya, membaca, menulis, dan berolahraga secara teratur untuk menjaga kesehatannya. Ia juga sangat peduli pada pendidikan anak-anak lokal, mengajarkan mereka tentang dunia di luar pulau kecil itu. Namun, di balik ketenangan itu, dunia sedang bergejolak karena pecahnya Perang Dunia Kedua. Hatta mengamati setiap pergerakan global dari radio kecilnya, menunggu momen yang tepat untuk membawa Indonesia merdeka. Ia tahu bahwa kekuasaan Belanda di Nusantara mulai goyah, seiring dengan bangkitnya kekuatan Jepang di Asia. Tahun 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan mengakhiri kekuasaan Belanda yang telah berlangsung ratusan tahun. Hatta dibebaskan dan dibawa kembali ke Jakarta, di mana ia harus membuat keputusan yang sangat sulit, bekerja sama dengan penjajah baru atau tetap melawan. Bersama Soekarno, ia memilih untuk berkolaborasi secara taktis dengan Jepang demi mempersiapkan kemerdekaan. Banyak yang mengkritik langkah ini sebagai bentuk pengkhianatan, namun bagi Hatta, ini adalah strategi menggunakan harimau untuk mengusir buaya. Ia menggunakan posisi resminya untuk terus mengkonsolidasikan kekuatan rakyat dan mempersiapkan struktur negara masa depan. Di masa ini pula, persahabatan dan kerjasamanya dengan Soekarno mencapai puncaknya, menciptakan Dui Tunggal yang tak terpisahkan. Detik-detik menuju proklamasi adalah masa yang sangat menegangkan dalam hidup Hatta. Terjadi perdebatan sengit antara golongan muda yang ingin merdeka segera dan golongan tua yang ingin mengikuti prosedur resmi. Hatta diculik ke Rengas Dengklok bersama Soekarno untuk didesak agar segera memproklamirkan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Di tengah kekacauan itu, Hatta tetap tenang dan rasional, mencoba menjembatani keinginan pemuda dengan realitas politik yang ada. Ia tidak ingin kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai hadiah dari Jepang, melainkan murni perjuangan bangsa. Akhirnya, pada malam tanggal 16 Agustus, mereka kembali ke Jakarta untuk merumuskan teks yang akan mengubah nasib jutaan orang. Hatta adalah sosok yang memberikan sentuhan akhir pada teks proklamasi yang singkat namun bermakna dalam tersebut. 17 Agustus 1945, di bawah terik matahari Jakarta, Muhammad Hatta berdiri mendampingi Soekarno saat teks proklamasi dibacakan. Sejak saat itu, ia resmi menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia, memikul beban berat untuk mempertahankan kedaulatan negara baru ini. Namun, tantangan yang lebih besar justru baru saja dimulai karena Belanda ingin kembali berkuasa. Hatta harus memimpin delegasi Indonesia dalam berbagai perundingan diplomatik internasional yang menguras energi. Ia dikenal sebagai negosiator yang tangguh dan sangat detail, yang mampu memojokkan lawan bicaranya dengan argumen-argumen hukum yang kuat. Dunianya kini bukan lagi buku, melainkan peta strategi dan diplomasi tingkat tinggi demi pengakuan dunia atas kemerdekaan kita. Puncak perjuangan diplomatiknya terjadi pada Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag tahun 1949. Di sana, Hatta memimpin delegasi Indonesia untuk memaksa Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat. Itu adalah momen kemenangan besar bagi bangsa kita, dan Hatta adalah aktor utamanya di meja perundingan. Meskipun harus menanggung beban hutang yang besar sebagai syarat kesepakatan, Hatta yakin bahwa kedaulatan politik adalah kunci utama untuk memperbaiki segalanya. Setelah penandatanganan itu, ia pulang ke tanah air sebagai pahlawan diplomasi. Rakyat menyambutnya dengan sorak-sorai, namun bagi Hatta,
tugas sebenarnya baru saja dimulai, yaitu membangun ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat. Sebagai wakil presiden, Hatta dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin waktu dan hemat dalam penggunaan fasilitas negara. Ada sebuah kisah terkenal tentang bagaimana ia menegur istrinya, Rahmi Hatta, karena menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi yang sepele. Baginya, uang negara adalah amanah rakyat yang tidak boleh disalahgunakan sedikitpun untuk kepentingan keluarga. Ia juga menolak gaji yang dianggapnya terlalu besar dan lebih memilih hidup sederhana di rumah dinasnya yang penuh dengan buku. Kesederhanaan ini bukan dibuat-buat untuk pencitraan, tapi sudah mendarah daging sejak masa mudanya. Hatta adalah pemimpin yang memimpin dengan teladan, bukan hanya dengan kata-kata manis di atas podium. Ia ingin menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah jalan untuk memperkaya diri sendiri. Namun hubungan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta mulai retak seiring berjalannya waktu karena perbedaan visi politik. Soekarno cenderung lebih revolusioner dan ingin memusatkan kekuasaan, sementara Hatta tetap pada prinsip demokrasi parlementer dan supremasi hukum. Hatta merasa bahwa gaya kepemimpinan Soekarno mulai menjauh dari cita-cita awal demokrasi yang mereka bangun bersama. Perbedaan ini semakin tajam, terutama mengenai arah ekonomi dan hubungan dengan negara-negara barat. Hatta yang ekonom merasa bahwa stabilitas lebih penting daripada retorika politik yang membakar massa. Ketegangan di antara keduanya menjadi rahasia umum di kalangan pejabat pemerintahan saat itu. Hatta berada pada posisi yang sangat sulit antara kesetiaan pada sahabat dan kesetiaan pada prinsip demokrasinya. Pada tahun 1956, Muhammad Hatta mengambil langkah yang mengejutkan seluruh negeri. Ia mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Ini adalah keputusan yang sangat langka dalam sejarah politik manapun. Mengundurkan diri dari kursi kekuasaan tertinggi karena perbedaan prinsip. Hatta merasa kehadirannya sebagai wakil presiden sudah tidak lagi efektif karena pandangannya sering diabaikan. Ia memilih menjadi warga negara biasa daripada harus mengkhianati hati nuraninya sendiri. Surat pengunduran dirinya dikirim ke DPR, dan meskipun banyak yang memohon agar ia bertahan, keputusannya sudah bulat. Sejak saat itu, Dwi Tunggal resmi pecah, dan Indonesia memasuki babak baru yang lebih sentralistik di bawah kepemimpinan Soekarno. Hatta kembali ke dunianya yang sunyi, jauh dari hingar-bingar kekuasaan. Setelah mundur, kehidupan ekonomi Hatta ternyata tidak semudah yang dibayangkan orang untuk mantan orang nomor 2 di Republik ini. Ia hanya mengandalkan uang pensiun yang nilainya terus tergerus oleh inflasi hebat yang melanda Indonesia pada masa itu. Bahkan untuk membayar tagihan listrik dan air rumahnya, ia seringkali kesulitan dan harus dibantu oleh kerabat atau menulis artikel di media massa. Pernah suatu ketika, ia mendapatkan hadiah mobil dari rekan-rekannya, namun ia menolak karena merasa tidak mampu membayar pajaknya. Hatta tidak pernah mengeluh atau menggunakan nama besarnya untuk mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah. Ia benar-benar menjalani hidup sebagai rakyat biasa yang merasakan langsung kepahitan ekonomi bangsanya. Inilah integritas yang sesungguhnya, yang mungkin sulit kita temukan di era sekarang. Kembali ke misteri sepatu Belly yang tadi kita bahas di awal. Ceritanya, di masa pensiunnya yang pas-pasan, Hatta sangat mengagumi kualitas sepatu merek Belly asal Swiss. Ia menggunting iklan sepatu itu dari koran dan menyimpannya di dompet sebagai pengingat akan keinginannya. Ia berjanji akan membelinya jika sudah memiliki cukup uang dari hasil jerih payahnya sendiri. Namun, uang itu tidak pernah terkumpul cukup banyak karena ia selalu mendahulukan kebutuhan orang lain atau keluarganya. Iklan itu tersimpan di sana selama puluhan tahun hingga kertasnya menjadi rapuh dan menguning. Sampai akhir hayatnya, keinginan sederhana itu tidak pernah terwujud. Sepatu Belly itu menjadi simbol betapa teguhnya ia menjaga diri dari godaan gratifikasi atau korupsi yang bisa dengan mudah ia lakukan. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Baginya, ekonomi kerakyatan adalah kunci kesejahteraan bangsa, bukan kapitalisme yang rakus. Ia percaya bahwa kekuatan ekonomi harus ada di tangan rakyat banyak melalui kerjasama yang adil, bukan hanya segelintir elit. Melalui koperasi, ia bermimpi Indonesia bisa mandiri secara ekonomi dan tidak tergantung pada modal asing. Meskipun ide ini sulit diterapkan secara penuh di tengah carut-marut politik, ia tidak pernah berhenti menyuarakannya melalui tulisan-tulisannya. Ia sering diundang ke berbagai kampus untuk memberikan kuliah umum, meskipun fisiknya sudah mulai melemah.
Semangatnya untuk mendidik bangsa tidak pernah padam, bahkan ketika ia sudah tidak lagi memiliki kekuasaan formal. Hubungannya dengan Soekarno tetaplah unik, sebuah perpaduan antara benci dan rindu. Perbedaan prinsip, namun tetap ada rasa hormat yang mendalam. Ketika Soekarno jatuh sakit dan berada dalam tahanan rumah di masa Orde Baru, Hatta adalah salah satu orang yang paling sedih. Ia menjenguk sahabat lamanya itu, dan mereka berdua menangis mengenang perjuangan masa lalu yang begitu heroik. Meskipun mereka berbeda jalan politik, ikatan batin sebagai sesama pendiri bangsa tidak pernah benar-benar putus. Hatta tahu bahwa tanpa Soekarno, proklamasi tidak akan semeriah itu. Dan Soekarno tahu tanpa Hatta, dasar negara tidak akan sekuat itu. Kunjungan terakhir Hatta ke tempat Soekarno adalah momen mengharukan yang menunjukkan sisi kemanusiaan yang sangat dalam dari kedua tokoh besar ini. Memasuki masa Orde Baru di bawah Soeharto, Hatta tetap menjadi sosok yang kritis namun dihormati. Ia pernah ditunjuk untuk memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, namun ia merasa kecewa karena merasa tidak diberi wewenang yang cukup untuk bertindak. Hatta melihat korupsi mulai merajalela, dan hal itu sangat menyakitinya sebagai orang yang menghabiskan hidup untuk integritas. Ia sering memberikan kritik tajam melalui surat-surat pribadi kepada Presiden Soeharto mengenai arah pembangunan yang dianggapnya melupakan rakyat kecil. Meskipun posisinya marginal, suara Hatta tetap memiliki bobot moral yang sangat besar bagi masyarakat. Ia menjadi semacam kompas moral bagi bangsa yang sedang kehilangan arah di tengah gemerlap pembangunan fisik. Kegemaran Hatta pada buku adalah sesuatu yang legendaris. Ia pernah berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Koleksi bukunya mencapai puluhan ribu volume yang ia rawat dengan sangat teliti. Baginya, buku adalah jendela dunia yang paling jujur dan teman diskusi yang tidak pernah mengkhianati. Di masa tuanya, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan pribadinya, membaca dan merenung. Pengetahuan luasnya itulah yang membuatnya selalu tenang dalam menghadapi badai kehidupan. Ia bukan hanya seorang politikus, tapi seorang filsuf yang hidup dengan nilai-nilai yang ia yakini. Bahkan ketika kesehatannya mulai menurun, ia tetap berusaha membaca setidaknya beberapa halaman setiap hari. Kesehatan Hatta mulai memburuk secara signifikan pada awal tahun 1980-an. Ia menderita berbagai penyakit karena usia tua dan kekelaan seumur hidup melayani bangsa. Meskipun sakit, ia tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa, tidak ingin merepotkan orang lain, termasuk anak-anaknya. Ia tetap ramah menerima tamu yang datang menjenguknya, memberikan nasihat-nasihat terakhir tentang pentingnya menjaga persatuan bangsa. Seluruh rakyat Indonesia merasa cemas memantau perkembangan kesehatannya melalui berita di radio dan televisi. Hatta bukan hanya milik keluarganya, tapi sudah menjadi milik seluruh bangsa yang sangat mencintainya. Kesederhanaannya di masa sakit pun tetap terlihat dari kamar perawatan yang sangat bersahaja untuk ukuran mantan wakil presiden. Pada tanggal 14 Maret 1980, Indonesia berduka. Muhammad Hatta menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kepergiannya meninggalkan lubang besar di hati rakyat yang merindukan sosok pemimpin jujur. Jutaan orang turun ke jalan untuk memberikan penghormatan terakhir saat jenazahnya dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Namun, ada satu permintaan terakhirnya yang sangat mengharukan dan menunjukkan kerendahan hatiannya yang luar biasa. Ia menolak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ia ingin dimakamkan di tempat pemakaman umum biasa, di tengah-tengah rakyat yang ia cintai. Ia ingin tetap menjadi rakyat biasa, bahkan setelah kematian menjemputnya. Hatta dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Sesuai wasiatnya, makamnya sangat sederhana. Tidak ada monumen megah atau ornamen emas yang berlebihan. Hanya nisan batu biasa yang menandakan tempat peristirahatan sang raksasa sejarah. Hal ini menjadi pesan terakhirnya kepada kita semua, bahwa pada akhirnya kita semua akan kembali ke tanah yang sama, tak peduli setinggi apa jabatan kita di dunia. Pemilihan Tanah Kusir sebagai tempat peristirahatan terakhirnya adalah bukti konsistensinya dalam menjunjung tinggi kesetaraan. Sampai detik terakhir, Hatta tidak ingin dipisahkan dari rakyat kecil yang selama ini ia perjuangkan nasibnya. Ia benar-benar pahlawan yang membumi. Warisan terbesar Hatta bukanlah harta benda, karena memang ia tidak meninggalkan kekayaan materi bagi anak-anaknya.
Warisan utamanya adalah teladan tentang kejujuran yang tanpa kompromi. Di zaman di mana korupsi sering dianggap lumrah, kisah hidup Hatta adalah tamparan keras bagi nurani kita. Ia membuktikan bahwa seorang pejabat tinggi bisa tetap bersih dan hidup apa adanya tanpa harus merasa malu. Nama Hatta kini diabadikan sebagai nama jalan, universitas, hingga bandara tersibuk di Indonesia. Namun, apakah kita benar-benar mengamalkan nilai-nilai yang ia wariskan? Ataukah kita hanya menjadikannya simbol di dinding tanpa memahami esensi perjuangannya? Pertanyaan ini harus kita tanyakan pada diri kita sendiri setiap kali melihat wajahnya di uang kertas Rp100.000. Salah satu kutipannya yang paling terkenal adalah, pahlawan setia berkorban, bukan buat dikenal namanya, tapi semata-mata membela cita-cita. Hatta benar-benar menghidupi kata-kata itu setiap hari dalam hidupnya. Ia tidak mencari popularitas instan atau pujian kosong dari massa. Setiap langkah politik yang ia ambil selalu didasarkan pada perhitungan matang untuk kepentingan jangka panjang bangsa. Ia adalah tipe pemimpin yang lebih suka bekerja di balik layar daripada pamer kekuatan di depan kamera. Ketelitiannya dalam bekerja dan ketajamannya dalam berpikir menjadikannya jangkar yang menjaga kapal Republik tetap stabil di tengah badai pasca kemerdekaan. Kita sangat beruntung pernah memiliki sosok sekaliber beliau di masa kritis berdirinya negara ini. Kisah tentang sepatu Belly itu akhirnya terungkap ke publik setelah ia wafat, melalui catatan-catatan pribadinya dan penuturan keluarganya. Hal itu mengguncang emosi banyak orang dan menyadarkan kita betapa langkanya integritas seperti itu. Bayangkan, seorang mantan wakil presiden yang bisa saja mendapatkan ribuan pasang sepatu hanya dengan satu panggilan telepon, justru memilih untuk menyimpan guntingan iklan di dompetnya. Ia ingin mengajarkan bahwa keinginan harus dicapai dengan cara yang halal, dan jika tidak mampu, maka lebih baik tidak memilikinya sama sekali. Sepatu itu tidak pernah ia pakai di kakinya, tapi nilai yang terkandung di dalamnya kini dipakai oleh jutaan orang sebagai inspirasi hidup. Ini adalah pelajaran moral yang jauh lebih mahal daripada merek sepatu mewah manapun di dunia. Hatta adalah pengingat bahwa politik tidak selamanya kotor dan kekuasaan tidak harus merusak jiwa. Ia tetap menjadi sosok yang rendah hati meskipun telah mencapai puncak kesuksesan sebagai negarawan. Disiplinnya, ketenangan jiwanya, dan kecintaannya pada ilmu pengetahuan adalah kombinasi yang sangat jarang ditemukan. Ia menunjukkan bahwa menjadi intelektual sejati berarti berani bersuara ketika melihat ketidakadilan, bahkan jika itu berarti harus kehilangan jabatan. Keberaniannya mengundurkan diri adalah salah satu momen paling heroik dalam sejarah politik Indonesia. Kita belajar bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa lama ia berkuasa, melainkan oleh seberapa besar ia menjaga harga dirinya saat berkuasa. Sekarang, setiap kali kita mendengar nama Muhammad Hatta, jangan hanya teringat pada proklamasi 17 Agustus saja. Ingatlah juga pada seorang pria yang rela hidup kekurangan demi menjaga tangan dan hatinya tetap bersih. Ingatlah pada ribuan buku yang ia baca untuk mencerdaskan bangsa ini. Dan ingatlah pada guntingan iklan sepatu Belly di dompetnya yang menguning. Kisah Hatta adalah cermin bagi kita semua, terutama para pemimpin masa kini, untuk selalu mendahulukan kepentingan rakyat di atas ambisi pribadi. Ia telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik, dan kini bola ada di tangan kita untuk melanjutkan cita-citanya tentang Indonesia yang adil dan makmur. Semoga semangat Hatta terus hidup dalam setiap langkah kaki kita menuju masa depan. Itulah tadi perjalanan hidup sang proklamator yang penuh dengan integritas dan kesederhanaan yang luar biasa. Kisah Bung Hatta mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah pada apa yang kita miliki, melainkan pada apa yang kita berikan untuk bangsa. Bagaimana menurut kalian? Apakah sosok seperti Bung Hatta masih ada di zaman sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya, kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga menginspirasi hidup kalian hari ini. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam literasi dan salam sejarah.